Halo, selamat malam pemirsa. Informasi yang Anda saksikan tadi adalah informasi dari kedatangan jenazah pilot yang menjadi korban tewas akibat penembakan yang terjadi di wilayah Papua. Dan selain itu pemirsa, apa kabar Indonesia malam hari ini juga tentunya akan menghadirkan informasi serta perbincangan untuk Anda, termasuk mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ataupun pelajar berupa pelemparan bom molotov terjadi di SMP 3 Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Raya. Kemudian diketahui motif dibalik dilakukannya tindakan ini karena sang anak atau pelajar ini juga merupakan korban dari bullying ataupun perundungan. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana konten-konten digital ini akhirnya justru bisa menyebarkan ideologi ataupun juga mungkin pemikiran tentang kekerasan yang menyasar target anak-anak muda, karena diketahui pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini juga berada dalam grup daring yang sama dengan anak berhadapan dengan hukum di SMA 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan memperbarui sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana kebakaran melanda rumah seorang lansia di kawasan Kedaung Sawangan. Api cepat membesar sehingga memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah, Yusuf Suhaidi, seorang lansia yang tengah dalam kondisi sakit, berada seorang diri di dalam rumah. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung bergegas mengevakuasi korban. Yusuf berhasil dibawa keluar rumah sebelum api semakin luas. Suara ledakan sempat terdengar dari dalam rumah. Warga menduga suara tersebut berasal dari televisi yang meledak akibat terbakar api. Akibat kejadian tersebut, Yusuf mengalami luka bakar di bagian tangan, kaki, dan wajah. Korban dibawa ke RSUD Depok untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebuah angkutan kota jurusan Meruya Tanah Abang terbakar di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, peristiwa terjadi saat angkot melaju dari arah Palmerah menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap tebal dan percikan api yang muncul dari bagian mesin. Sopir pun langsung menghentikan laju kendaraan ke tepi jalan. Sejumlah penumpang yang panik pun segera melompat keluar dari angkot untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan pun segera mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan sebelum api semakin membesar dan merambat ke seluruh badan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pemirsa, sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri ke seluruh Indonesia di SPPG Polsek Palmerah, Jakarta. Presiden secara resmi meresmikan 18 gedung ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri. Presiden Prabowo langsung meninjau operasional dan teknologi yang digunakan SPPG. Presiden mendapat penjelasan tentang beragam teknologi canggih yang digunakan SPPG Polri seperti food tray sterilizer, dan SPPG Polri ini dibangun di atas lahan seluas 900 meter persegi dengan luas 400 meter persegi. SPPG Polri memiliki perbedaan dibanding SPPG lainnya karena adanya pemeriksaan keamanan makanan dengan beberapa parameter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Badan Pengelola Investasi Danantara menggelar Indonesia Economic Outlook atau IEO 2026. Forum strategis yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini juga diharapkan menjadi momentum penting mengenai arah kebijakan ekonomi nasional di tahun 2026. Indonesia Economic Outlook 2026 bertujuan mengulas prospek dan arah kebijakan ekonomi nasional, memberikan gambaran kondisi makroekonomi, serta menjelaskan strategi kebijakan pemerintah untuk tahun 2026. Fokus utama meliputi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas harga, mendorong permintaan domestik, serta implementasi belanja negara.
Indonesia Economic Outlook 2026 diharapkan menjadi momen strategis komunikasi kebijakan ekonomi. Pemirsa, terlibat tawuran hingga menimbulkan korban, 4 anggota geng dibekuk Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, keempat pelaku bersama komplotannya kerap melakukan aksi penyerangan dan terlibat tawuran di wilayah Jakarta dan Depok. Aksi tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat. Tak hanya menggunakan batu, kedua kelompok juga mempersenjatai diri dengan petasan, kayu, dan senjata tajam. Kelompok ini juga tidak segan-segan untuk melukai lawannya. Tak hanya menyasar kelompok remaja secara acak, aksi tawuran kelompok ini biasanya dilakukan setelah para pelaku membuat janji di media sosial. Mendapati laporan ini, Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil membekuk 4 anggota geng yang terlibat tawuran di wilayah Jakarta dan Depok, di mana 2 diantaranya masih di bawah umur. Atas perbuatannya, keempat pelaku kini harus mendekam di tahanan Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Seorang warga negara Malaysia ditangkap polisi setelah kedapatan menyelundupkan 99.600 butir pil Happy Five senilai 39,8 miliar rupiah. Pelaku yang berperan sebagai kurir ditangkap di sebuah hotel di wilayah kota Dumai, Riau. Satgas Narcotic Investigation Center bersama Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan di sebuah hotel di Jalan Pagera Diponegoro, Sukajadi, Kota Dumai, Riau. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku diperintah oleh AF dan AU yang juga warga negara Malaysia untuk menyelundupkan puluhan ribu butir narkotika ini dari Malaysia ke Indonesia. Rencananya narkotika senilai 39,8 miliar rupiah ini akan diedarkan ke sejumlah kota besar seperti Riau, Batam, dan juga Jakarta. Saat ini polisi tengah memburu pengendali jaringan narkotika yang diduga merupakan kartel narkotika jaringan internasional di Malaysia. Berani kali juga. Seorang sopir mobil tangki air bersih menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat sedang mendistribusikan air di jalur poros DKI menuju Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua. Peristiwa ini bermula saat korban tengah mengemudikan kendaraan tangki menuju wilayah Lopon. Di tengah perjalanan, rentetan tembakan dilepaskan oleh orang tidak dikenal dari arah pinggir jalan. Akibatnya, korban menderita luka tembak di bagian punggung sebelah kiri. Meski terluka parah, korban bersama seorang keneknya berhasil menyelamatkan diri dengan tetap memacu kendaraan hingga mencapai titik aman. Mendapat laporan tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo langsung mengevakuasi korban ke RSUD DKI. Karena kondisinya yang kritis, korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menggunakan jalur udara. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widodo untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widodo untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Surat permohonan tersebut dikirimkan oleh tim kuasa hukumnya. Permintaan ini dilayangkan menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 kepada 2 tersangka lainnya, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Alasan dilayangkannya surat permintaan ini karena mendapat ilham dari 2 ahlinya, yakni Din Syamsuddin dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi satu nomor perkara.
Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya, ya. Kalau SP3, kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur. Kecuali, kata Komjen Pol Tito Seno, mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini, Egy Sujana dan Damai ini tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya akan gugur juga. Informasi lainnya pemirsa, lubang raksasa di desa Pondok Balik, Ketol, Aceh Tengah, Aceh terus meluas. Fenomena alam ini telah menelan area perkebunan cabai, bawang, dan jagung, dan juga telah memutus jalur utama lintas kabupaten. Dari pemantauan udara terlihat lubang raksasa mulai mengancam jalan alternatif yang baru saja dibangun. Hingga saat ini pemirsa belum terlihat adanya tindakan perbaikan. Pemerintahan baru melakukan pendataan lokasi dan warga yang terdampak. Ratusan rumah warga di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat bencana tanah bergerak. Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengakibatkan rumah warga mengalami kerusakan parah. Terlihat sebagian bangunan tak lagi layak huni karena dinding retak dan tanah di sekitarnya terus bergerak. Mengingat kondisi posko pengungsian yang terbatas, sejumlah warga pun merencanakan mengontrak tempat tinggal sementara selama masa pengungsian. Hingga saat ini warga masih diliputi rasa cemas akan terjadinya pergerakan tanah susulan. Petugas terus mengimbau agar masyarakat tidak kembali ke rumah yang sudah dinyatakan tidak aman. Warga pun berharap pemerintah segera membangun hunian sementara yang lebih layak dan aman dari potensi tanah bergerak. Sebelum apa kabar Indonesia Malam kita lanjutkan pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam kembali. Fenomena pemakaian gas tertawa dalam tabung whipping di kalangan remaja kian mengkhawatirkan. Whipping seakan menjadi gaya hidup menunjukkan status elit. Padahal bila dihirup tanpa pengawasan medis, gas ketawa berdampak fatal hingga memicu kematian. Ya, seperti apa pengawasan yang dilakukan? Apakah ada larangan whipping diperjualbelikan? Gas tertawa atau whipping tengah menjadi obrolan hangat di jagat maya. Aksi dua selebgram asal Makassar, Sulawesi Selatan inilah yang membuat whipping kembali trending dan menepuk gunjingan soal bahaya pemakaian gas tertawa ini. Dalam video yang viral, kedua selebgram itu diduga mabuk setelah menghirup tabung whipping. Keduanya berebut tabung hingga hampir jatuh dan kemudian oleng. Apa sebenarnya whipping itu? Ya, whipping ini kan adalah zat yang digunakan baik untuk medis maupun juga untuk produk makanan sebenarnya, ya. Baik itu untuk kopi misalnya, untuk roti, kue dan sebagainya. Tapi ini kan masalahnya zat ini, gas ini disalahgunakan oleh masyarakat kita atau anak-anak kita ya untuk euforia, kesenangan yang secara efeknya cepat gitu ya. Pada dasarnya whipping adalah tabung berisi gas nitrous oxide atau N2O. Di dunia kuliner, gas ini dipakai untuk membuat krim kocok. Gas whipping membantu menciptakan tekstur krim yang ringan dan lebih mengembang. Di dunia medis, N2O juga dipakai sebagai anestesi ringan atau penenang. Dari catatan dunia medis, whipping sudah lama digunakan. Efeknya aman asalkan dengan campuran oksigen serta berada di bawah pengawasan tim kesehatan.
Jadi N2O ini sebenarnya kan senyawa yang sudah lama digunakan di dunia medis terutama karena dia mempunyai sifat yang menenangkan, terus bersifat anestesi, ya, jadi membuat rasa nyeri itu berkurang. Ini dipakai di dunia medis untuk dokter gigi, untuk anestesi yang mau operasi ringan ataupun berat. Namun, adakah bahaya bila whipping dihirup? Pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Secara ilmiah, N2O bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat. Gas ini dapat menimbulkan efek relaksasi, rasa ringan di kepala, hingga euforia sesaat. Kenapa heboh? Karena kalau masuk ke dalam tubuh kita, terutama ke otak, dia akan bersifat atau mempengaruhi yang namanya endorfin. Endorfin itu morfin di dalam tubuh. Nah, menarik kan? Artinya manusia itu sebenarnya ada morfin juga loh di dalam tubuhnya, namanya endorfin. Kenapa? Itu berarti membantu manusia untuk mengurangi rasa nyeri yang selalu timbul. Nyeri itu dari dalam, bisa dari luar. Orang-orang yang menggunakan N2O, yang dicari itu mungkin yaitu menghilangkan nyeri, juga rasa senang, fly gitu ya, yang dan cepat. Efek inilah yang membuat whipping disebut-sebut sedang naik daun, digandrungi kaula muda. Padahal jika dihirup tanpa pengawasan, salah satu bahaya utamanya adalah kekurangan oksigen yang memicu pusing, pingsan, gangguan pernafasan, dan berisiko fatal. Kalau dia hanya murni N2O, nanti masuk ke paru-paru, ya, setelah dia masuk ke dalam darah, kan dihirup ya, darah ke paru-paru, maka N2O-nya itu yang lepas ke paru-paru, dia akan seakan-akan gini ya, kayak mengambil tempat jatahnya oksigen yang ada di paru-paru. Di Senayan, para politisi pun ramai membicarakan fenomena whipping yang lagi ngetren di kalangan remaja. Para anggota DPR meminta pemerintah tegas melarang gas tertawa sebab ada bahaya yang meracuni anak muda. Nah, tabung ini kayaknya lebih ngetren Pak di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja-remaja juga masalah whipping ya, bermain. Dan semakin di daerah Pak, makin gila Pak. Ya, apalagi di penjara. Ya. Nah, kayaknya perlu ada penindakan tegas karena sangat membahayakan. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkotika, narkoba atau tertentu? Atau disamakan dengan isep aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya, karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Nah ini cukup membahayakan, ini jadi tren ya. Lantas, seperti apa sebenarnya aturan main, tata niaga, dan pemakaian whipping? Seperti apa pengawasannya? Adakah larangan? Secara regulasi, zat ini belum diatur dalam narkotika, tapi kalau ini memiliki efek stimulan yang tinggi bahkan bisa mengakibatkan resiko kematian, tentunya ini harus betul-betul kita awasi secara mendalam ya, jangan sampai ini disalahgunakan oleh anak-anak kita ya, sehingga bisa berdampak membahayakan. Negara memang sepatutnya hadir mengawasi setiap produk yang tengah disalahgunakan kaum FOMO. Tentu, siapa mau demi kesenangan sesaat, para remaja rusak akibat bahaya gas tertawa.
Pemirsa, seorang pelajar SMP melakukan pelemparan bom molotov ke sekolahnya di SMP 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Dan anak yang berhadapan dengan hukum ini juga diketahui tergabung dalam kelompok True Crime Community di ruang digital. Pertanyaannya kemudian, bagaimana negara juga mengambil peran untuk mengantisipasi adanya penyebaran paham kekerasan yang menyasar anak-anak muda atau bahkan anak di bawah umur di ruang digital. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Aksi kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur yang merupakan pelajar kembali terjadi. Pelemparan bom molotov yang terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat dilakukan siswa kelas 9 di sekolah ini. 4 ledakan petasan sebagai pemicu molotov melukai 1 siswa, meski molotov yang disiapkan tidak memicu kebakaran. Motif dendam karena kerap dirundung menjadi alasan aksi kekerasan ini. Ditambah anak berhadapan dengan hukum ini tergabung dalam grup daring yang sama dengan siswa yang melakukan aksi kekerasan di SMA Negeri 72 Jakarta. Konten digital, baik grup percakapan maupun permainan, pasti mengandung konten kekerasan dan cukup menarik bagi generasi muda. Bagaimanakah pengawasan yang harus dilakukan agar media digital sehat dan bermanfaat bagi generasi muda? Ya pemirsa, seorang pelajar SMP ini melakukan tindakan kekerasan dengan melemparkan bom molotov ke sekolahnya di SMP 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Dan diduga ada sejumlah motif yang melatar belakangi tindakan dari anak yang berhadapan dengan hukum ini. Dan juga diketahui bahwa ia juga tergabung dalam grup daring True Crime Community. Apa kemudian kelompok tersebut dan bagaimana juga peran negara untuk ikut ambil bagian mencegah masuknya paham-paham kekerasan yang menyasar anak-anak muda ataupun anak di bawah umur. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber tentunya yang akan bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama saya malam hari ini ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Iva. Malam Mbak Ken. Terima kasih malam hari ini sudah hadir Mbak Iva. Kita tentunya sambil menunggu yang lain untuk bergabung, tapi Mbak Iva mungkin juga sudah mulai melakukan analisis atas peristiwa ini yang mungkin bisa diinformasikan atau perlu kita ketahui tentang TCC, True Crime Community ini seperti apa sih Mbak Iva? Oke, jadi sebetulnya generasi kita itu kan dipantau sekali gitu ya, entahlah siapa yang memantau, saya nggak bisa menyebutkan. Bahwa kalau dulu kita itu mau memberikan paham-paham tertentu atau ideologi-ideologi tertentu itu harus mencari remaja, mengumpulkan remaja itu secara nyata, fisiknya harus hadir. Kalau sekarang kan tidak perlu seperti itu, makanya ada kelompok-kelompok daring. Nah biasanya itu melalui games atau games ya yang terutama ya, karena anak-anak itu atau remaja itu ngumpulnya di situ. Sehingga para sindikat atau seseorang atau kelompok tertentu yang akan memberikan ideologi-ideologi menjadi lebih mudah. Dan siapa sebetulnya yang bisa masuk ke dalam kelompok itu? Tentunya adalah semua anak, siapapun bisa masuk ke dalam situ, tetapi yang bisa terinfluence dengan ideologi tertentu adalah anak-anak yang ada masalah gitu. Nah, masalah yang pertama adalah kedekatan dengan orang tua, gitu ya. Jadi anak-anak ini sebetulnya adalah anak-anak korban sistem. Sistem itu apa? Berarti ada mungkin pengasuhan yang salah gitu ya. Yang kedua, sekolah yang tidak bisa mendidik karakter. Yang ketiga adalah lingkungan yang membiasakan adanya kekerasan, termasuk di sisi ini. Dan yang ketiga adalah ruang digital. Nah kalau 4 ini berkumpul dan ini ternyata anak masuk ke dalam situ, ya lengkaplah sudah seorang anak bisa teracuni lah dengan paham-paham tertentu. Demikian. Oke. Nah tapi bagaimana kemudian TCC atau grup daring ini, kalau saya baca kan ini berkembang secara sporadis sebetulnya ya Mbak. Akhirnya kemudian bisa menginfluence anak-anak muda, anak-anak di bawah umur ini, bagaimana mereka bekerja Mbak? Apakah memang anak-anak di usia seperti itu lebih rentan terhadap adanya paham-paham kekerasan? Sangat sekali, karena yang kita ketahui remaja itu adalah usia di mana dia itu sedang mencari jati diri gitu ya. Terus masyarakat juga merasa bahwa anak-anak remaja itu lagi susah dideketin.
lagi pengen hidup sendiri. Padahal nggak semuanya seperti itu. Banyak kok anak remaja yang bisa ngobrol sama orang tua gitu ya. Terus mereka sedang kepengen menunjukkan aku ini siapa sih, aku tuh bisa apa sih gitu. Nah ketika dia ada racun ideologi tadi itu, lengkaplah akhirnya dia menjadi menggunakan ideologi-ideologi itu untuk menyelesaikan permasalahan jiwanya, kebutuhan jiwanya tadi itu gitu loh. Nah sebetulnya bukan ideologi yang utama, tetapi sebetulnya adalah kondisi anak-anak kita tuh seperti apa sampai mudah dimasukin ideologi-ideologi tertentu. Jadi bukan ideologi yang pertama, tapi kondisi anak itu seperti apa sehingga ideologi itu bisa masuk. Nah, ketika ideologi itu sudah masuk, terus dia ada moral judgment bahwa yang aku lakukan ini bukan sesuatu yang salah. Aku ini sedang berjuang, aku melakukan kebenaran, aku sedang membela sesuatu, lalu dia melakukan acting out, ya sudahlah akhirnya gitu ya. Ada preparation sebelum mereka melakukan acting out dan itu sudah diajarkan. Nah kondisi-kondisi inilah yang membuat remaja yang sedang mencari jati diri, sedang kekurangan literasi emosi, ditambah dengan ideologi-ideologi tertentu menjadi pelaku kekerasan, di mana dia merasa bahwa itu bukan perilaku jahat, tapi itu adalah sebuah perjuangan. Oke, nah tapi bicara soal kondisi anak supaya lebih komprehensif lagi, semakin lengkap pembahasannya, sudah hadir bersama kita ada Mbak Retno Listiarti, pemerhati anak dan juga pendidikan. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung akhirnya bersama juga dengan Mbak Iva. Alhamdulillah setelah menerjang macet ya berjam-jam. Terima kasih Mbak Retno. Mbak Retno mungkin juga menambahkan analisa atau mungkin kajian yang perlu kita bahas dan penting nampaknya ketika melihat apa yang terjadi di SMP 3 Sungai Raya. Tadi Mbak Iva juga sudah sempat menyinggung mengenai sistem, ideologi dan kondisi anak yang sebetulnya menjadi beberapa faktor yang bisa memicu peristiwa itu bisa terjadi. Iya, sebenarnya kan ini pertama bukan kasus yang pertama lah ya. Terus yang kedua kita baru saja kan sebenarnya kasus Jakarta. Betul, ya, SMA Negeri 72. Sebenarnya polanya jadi hampir mirip ya. Anak ini keduanya ini kan ngaku kalau dia pernah mengalami pembulian. Namun ketika melaporkan tidak ada tanggapan. Lalu si pembuli itu semakin keras melakukan gitu. Jadi terjadi peningkatan. Nah, ketika terjadi peningkatan, kemudian lingkungan tidak melindungi dia gitu. Terus ngadu kemanapun sepertinya tidak ada jalan gitu. Maka di situ dia mulai membangun ini kan rasa seperti dendam ya. Nah, ini lama-lama dia akhirnya melihat bahwa kekerasan itu hal yang biasa untuk menyelesaikan masalah ya pakai kekerasan gitu. Nah, lalu di situ kayak kasus misalnya di SMA 72 misalnya, itu kan dia memang merasa kesepian karena kondisi keluarga ya. Terpisah dari ibu misalnya gitu ya. Kemudian ayah juga sibuk yang mungkin tidak intens ya untuk ngobrol gitu sebagaimana remaja yang tumbuh seperti itu gitu. Jadi di antara kesepiannya juga teman yang kemudian juga dia merasa tidak cocok gitu. Ini sebenarnya polanya hampir sama ya di dua tempat ini. Lalu dia jago bahasa Inggris dan masuk ke dalam sebuah situs internasional ya. Nah di situ kemudian situs yang dia masuki adalah yang merayakan kekerasan. Sampai kemudian dia punya idola di situ, idola yang melakukan kekerasan. Ya, Jadi para pelaku kekerasan itu sendiri dituliskan bahkan di tasnya. Betul, dan dia betul-betul memilih tanggal dan jam yang sama dengan idola dia. Kan jadi ada satu kekerasan di Eropa yang terjadi pada tanggal 7 November pada 12.10 waktu Indonesia bagian Barat yang menyesuaikan dengan waktu Eropa ketika itu peristiwa itu terjadi. Dan dia kalau di sana kan pakai senjata otomatis ya. Lalu yang bersangkutan tuh melakukan bunuh diri gitu. Kalau yang ini karena tidak ada perdagangan senjata dia mudah dapat, maka dia lakukan menggunakan bom yang dia rakit. Dan ternyata kita kan kemudian dalam penyelidikan terungkap siapa yang kemudian mengajari dia membeli bom gitu di market di marketplace, tapi yang black market, gimana kemudian tidak perlu identitas, tidak perlu KTP untuk membeli bahan-bahan peledak ini, karena bahan-bahan peledak itu kalau digabungkan baru bahaya, tapi kalau kita beli satu-satu orang nggak curiga gitu. Nah maka itu betul-betul dia lakukan dan kita akhirnya nggak bisa bilang ini anak IPA atau anak IPS karena dia anak IPS dan dia juga mampu gitu. Dan di situ dia melakukan upaya melakukan pembalasan itu dalam jangka waktu panjang karena membuat 10 bom molotovnya pun panjang. Anak ini kan juga nih, ya kan, dan bagaimana kemudian tidak terantisipasi juga oleh keluarga, gitu. Itu juga hal yang memang cukup mengejutkan dan kita kayak nggak percaya masa sih sendirian bikin gitu. Ternyata betul-betul sendirian dan memang dia betul-betul terpapar pada kekerasan. Jadi dia juga ingin tercatat gitu ya, ingin kelak jadi idola juga bagi mereka-mereka yang memang terpapar atau
merayakan kekerasan sebagai bentuk emang rasa luka batin kali ya Bu, ya luka batin yang begitu parah gitu. Oke, tapi Mbak Retno mungkin sudah turun juga ke lokasi kah dan mungkin mendapatkan informasi apakah anak yang berhadapan dengan hukum ini di SMP 3 ini memang sudah pernah menyampaikan bahwa mungkin memiliki permasalahan ke guru BP atau bimbingan konseling kah dan seperti apa kelanjutannya. Nah kita ingin tahu soal ini, faktanya seperti apa, tapi nanti ya Mbak Retno, Mbak Iva, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai konten kekerasan yang kemudian marak beredar di ruang digital dan bahkan dampaknya bisa jadi sudah juga terjadi di lingkungan dekat kita, termasuk yang terjadi di SMP 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Mbak Retno, mungkin apakah sudah juga turun ke lokasi atau mendapatkan informasi apakah anak yang berhadapan dengan hukum di SMP 3 Sungai Raya ini juga sudah sempat menyampaikan apabila memiliki permasalahan secara pribadi yang kemudian disampaikan melalui bimbingan konseling atau guru BP. Seperti apa sih Mbak pengawasannya? Iya, sebenarnya kalau biasanya gini, ketika anak berhadapan dengan hukum seperti ini, biasanya mereka langsung diletakkan, dititipkan tidak di tahanan ya, tapi dalam satu tempat yang biasanya milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat, kemudian didampingi psikolog. Karena memang anak ini harus ditenangkan dulu sebelum diperiksa. Dan biasanya sebagai langkah awal biar polisi juga mengerti langkah berikutnya, biasanya tuh polisi juga akan menunggu hasil asesmennya si psikolog. Jadi biasanya psikolog tuh akan membuka beberapa tabir awal dulu. Memang harus berlapis-lapis ya. Kalau sudah berkerak gitu atau sudah lama terpapar atau sudah lama luka batin itu biasanya cukup lama, harus berlapis-lapis dibukanya. Nah, tapi dari situ nanti pintu masuknya akan kebuka gitu. Nah, saya juga tidak tahu nih ya, karena polisi belum merilis apa saja yang polisi temukan. Misalnya ketika melakukan datang ke rumah gitu ya, ke rumah si anak berhadapan dengan hukum ini. Karena biasanya di situ akan menemukan jejak-jejak sih ya. Ya, itu akan muncul selain di handphone, selain di PC misalnya laptopnya. Itu selain itu tuh nanti akan ketemu juga sebenarnya temuan-temuan polisi yang berikutnya. Kayak misalnya kayak seperti kasus 72 itu kan polisi menemukan buku harian. Nah di buku harian itu kan lengkap banget karena dia menuliskan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dia itu satu-satu gitu, rinci. Bahkan siapa nama orang itu, kronologinya kayak apa, kemudian apa yang dilakukan orang itu terhadap dia itu ada. Sehingga kan banyak guru yang kemudian dipanggil polisi untuk pemeriksaan karena dia ada dalam buku itu. Jadi harus dimintai keterangan gitu. Nah, saya tidak tahu apakah yang anak ini juga polisi menemukan yang lain. Karena biasanya polisi karena ini bekerja dengan anak emang nggak bisa sembarangan gitu ya, membuka kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Nah saya duga ini dalam proses dengan psikolognya dulu. Nah kita memang harus nunggu gitu ya. Nah selain polisi untuk sementara pasti akan minta keterangan pihak sekolah dan orang tua atau keluarga anak ini. Nah nanti kita baru tahu kan. Tapi secara umum kan polisi sudah menyebutkan bahwa anak ini juga korban bullying misalnya. Nah berarti tinggal bullyingnya tuh sejauh mana, kapan dia alami, lalu nah itu nanti psikolognya tuh yang akan tahu. Nah tetapi kalau kita belajar dari banyak kasus nih ya, termasuk ini kan bukan cuma paparan kekerasan tapi udah radikalisasi misalnya udah mulai tuh atas nama agamanya juga udah mulai ada. Mungkin kalau ini enggak, siapapun agamanya apapun dia serang bisa jadi. Tapi ada ditemukan BNPT ya misalnya di tahun 2025 di akhir itu udah diumumkan ya setidaknya 125 anak terpapar melalui game online, melalui media sosial, itu jalur masuknya. Lalu kemudian ada yang basisnya agama, bahkan mereka ada yang sudah polisi sudah menemukan mereka tuh udah bikin bom molotov juga dan akan melakukan penyerangan pada pihak kepolisian. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang kok ini bisa lepas juga dari lingkungan di mana anak tumbuh ya. Misalnya kan ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, selain lingkungan masyarakat. Nah bagaimana kemudian tidak terdeteksi nih gitu ya anak-anak seperti ini, padahal anak-anak itu dengan ciri-ciri luka batin itu sebenarnya terlihat sih gitu. Nah dengan ciri-ciri luka batin, apalagi kalau kita bicara soal tadi Mbak sudah mulai masuk paham radikalisme, ekstremisme ataupun kekerasan, ini tentu tanpa bermaksud mendiskreditkan ya, tapi apakah ciri-ciri ini bisa dikenali, tanda-tandanya terlihat seperti apa ketika anak-anak ini memiliki permasalahan atau sudah mulai terpapar dengan paham-paham tersebut Mbak Ivo?
Jadi sebetulnya tanda-tandanya itu nampak ya, tapi masalahnya adalah apakah orang di sekitar itu memperhatikan gitu ya, karena tidak peka, karena kontrol sosial kurang gitu. Karena kita menganggap bahwa anak yang pendiam itu baik-baik saja, padahal kan kita nggak tahu dia sebetulnya punya masalah apa. Jadi sebetulnya bukan anak ini jahat karena sudah melakukan kegiatan ekstrim. Sebetulnya malah bukan di situ, tapi sebetulnya anak ini ketika memberi sinyal orang di sekitar itu seperti apa gitu. Karena tanda-tandanya yang pertama yang paling nampak ya dia menarik diri. Atau kalau dia tidak menarik diri, dia sering mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan. Karena dalam pikirannya, top of mind-nya sehari-hari adalah itu yang dia dengar. Dan ini kan akan dia wujudkan, makanya ketika dia sudah punya ideologi tertentu, dia akan melakukan preparation tadi itu. Sebelumnya moral judgment-nya sudah ada bahwa ini bukan sesuatu yang salah, bahwa aku akan menyelesaikan permasalahanku, bahwa selama ini aku ditekan, aku diremehkan, aku tidak dianggap ada, aku tidak dihargai, itu nyata gitu. Nah kalau kita kembali kepada, jadi siapa yang harusnya memperhatikan? Nomor satu orang tua. Kalau kita ngomong begini, ini adalah kejahatan yang terjadi atau ideologi yang dipaparkan di ruang apa namanya digital gitu ya. Berarti ada regulasi pemerintah yang tidak pas misalnya kayak gitu. Iya emang benar, tapi ketika pemerintah sudah memberikan regulasi terkait dengan games dan lain-lain, apakah mereka remaja ini tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kejahatan? Jadi literasi digital memang penting, regulasi memang penting, tapi bagaimana dengan literasi emosi? Kembali lagi kepada orang tua. Karena kontrol sosial pertama adalah orang tua, kemudian baru sekolah, kemudian baru lingkungan yang paling besar. Ketika anak tidak punya literasi digital, bagaimana cara meregulasi emosi, bagaimana cara menyampaikan kemarahan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana mengetahui konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan. Si games itu nggak ada, dia pasti juga akan melakukan kekerasan, begitu loh. Berarti ini kan hubungannya banyak sekali gitu loh, walaupun pemerintah memang kita harus nanya kok masih ada gitu. Nah, itu pertanyaan berikutnya mungkin yang bisa dijawab oleh pihak perwakilan dari pemerintah karena akan bergabung bersama kita tentunya narasumber lain yang bisa menjawab mengenai hal itu. Usai jeda pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentu kita masih membahas mengenai konten kekerasan yang kemudian mengancam anak-anak muda, anak-anak di bawah umur dan bahkan buktinya sudah marak ya kita bisa bilang terjadi di Indonesia. Tadi menjawab pertanyaan yang muncul sudah bergabung bersama kita juga perwakilan pemerintah tentunya ada Mbak Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli utama dari KSP. Mbak Ulta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya Mbak sudah bergabung juga akhirnya untuk melengkapi diskusi kita malam hari ini. Tadi kita sudah banyak berbincang tentunya mengenai apa yang terjadi di SMP 3 Sungai Raya, tapi kita juga ingin tahu bagaimana pengawasan dari pihak pemerintah Mbak, karena ini bicara soal sistem tentunya. Memang tidak hanya pemerintah, keluarga, sekolah punya peran, tapi setidaknya negara betul-betul serius untuk melihat hal ini karena sudah ada PP Tunas juga. Tunas, benar. Ya, seperti apa Mbak Ulta? Ya, keseriusan pemerintah itu terlihat dari PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang kemarin ya Mbak ya memang, dan juga Pak Prabowo sendiri, presiden kita itu kan sangat memperhatikan anak-anak muda, anak-anak yang sekarang masih di sekolah, buktinya dari MBG, perbaikan sekolah, perbaikan gedung sekolah, semuanya pesantren yang roboh kemarin itu langsung beliau suruh kementerian yang terkait untuk turun tangan. Dan permasalahan radikalisme, ekstremisme yang beredar sekarang di online, platform games online ini juga menjadi perhatian serius. Buktinya di KSP sendiri, salah satu program yang presiden prioritaskan itu ada namanya Zero Attack Program, di mana kami melihat bahwa dari kasus dua di sekolah itu tadi menjadi tamparan bagi kami juga untuk kemudian kementerian-kementerian yang berkait dan juga badan seperti BNPT dan juga kepolisian itu untuk memonitor pergerakan yang ada di sosial media, terutama anak-anak ini kan mungkin punya awareness yang kurang juga tentang ini ketika mereka didekati oleh orang ini maksudnya apa. Jadi kalau misalnya pemerintah itu sudah sangat serius, apalagi di bawah Presiden Pak Prabowo. Tapi kita juga harus tidak boleh menghilangkan peran keluarga yang paling penting. Circle pertamanya setengah hari mereka di keluarga, setengah hari mereka itu di sekolah. Jadi sekolah, keluarga, dan pemerintah itu harus bisa satu. Percuma kalau misalnya kita punya PP Tunas yang sudah melengkapi semua untuk melindungi anak-anak kita di
media sosial, di platform-platform games, tapi di keluarganya itu masih bolong-bolong. Terus di sekolahnya juga guru tidak begitu memperhatikan psikologis anak tersebut. Guru tidak memperhatikan dua kasus itu kan permasalahan bullying, dua kasus itu permasalahan anak-anak yang merasa terdiskriminasi. Harusnya kan itu dideteksi lebih dini itu di sekolah dan di keluarga. Sementara kan payung hukumnya sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya kami pun bekerja keras untuk ini, dan di tahun ini salah satu program prioritas KSP adalah memantau hal yang seperti ini untuk dicegah ke depannya. Ini menjadi suatu program prioritas, artinya Mbak Ulta ke depan apa yang tengah dirancang begitu? Karena kalau kita lihat soal PP Tunas ini memang concern terhadap melindungi anak-anak di ruang digital kan ya Mbak. Pembatasannya ini sampai sejauh apa sehingga bisa kita lakukan upaya pencegahan sedini mungkin? Ya, benar Mbak. Jadi ini baru bulan kedua di tahun 2026. Tapi pembahasan tentang fenomena true crime community yang kemudian menjadi muncullah ratusan anak yang kemudian bukan ditangkap ya, tapi direhabilitasi oleh pihak Densus, oleh pihak Mensos, itu menjadi concern utama. Sehingga pembatasan, kalau misalnya ditanya pembatasan, sekarang itu BNPT sedang bekerja bersama platform-platform yang memang sering digunakan untuk anak-anak itu agar bisa dibatasi. Dan juga kami itu di 2 bulan awal ini itu sangat sering melakukan diskusi. Kemarin kami ke UI, kita diskusi di sana bersama akademisi bagaimana baiknya. Lalu kami ke BNPT, ke Densus untuk mencari formula yang tepat untuk mencegah anak-anak di grooming, istilahnya kan, di grooming melalui platform games online ini. Ini adalah permasalahan serius, kami menyadarinya. 2 bulan bekerja di awal tahun ini, kami sudah melakukan step-step untuk kemudian nanti apakah kita akan melakukan FGD, rapat koordinasi kepada kementerian-kementerian, karena kan ini bukan hanya tugas BNPT semata, ini bukan tugas pemerintah seperti Komdigi semata gitu, tapi ada Kemenak atau sekolah gitu kan. Ini yang menjadi PR bagi kami juga, dan kami sangat memperhatikan itu Mbak. Dan kami meminta masukan dari akademisi-akademisi yang sudah meneliti ini gitu. Dan ini permasalahan yang bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Australia itu juga sudah ditangkap sekitar 68-an orang anak se-Australia. Tapi beda ya, Indonesia dan Australia jumlah penduduknya beda, tapi mereka sudah menangkap. Jadi artinya persentase ancamannya juga sama berarti secara global ini ya. Jadi ini memang fenomena yang bersifat global. Jadi jangan dikatakan bahwa kita permasalahannya di kita aja gitu. Tapi di Eropa juga sudah mulai, Amerika juga sudah mulai. Kalau Amerika kan mainnya yang shooters ya, jadi mass shooting, terus ratusan korban ya, karena akses kepada senjata lebih mudah gitu. Nah, jadi ini memang permasalahan global dan kita harus mempelajari baik-baik. Memang sudah ada payung hukumnya, kemudian bagaimana ini turunannya menjadi lebih signifikan dan berimplikasi kepada anak-anak dan orang tua, begitupun sekolah. Oke, baik. Mbak Retno, Presiden, pemerintah menaruh perhatian khusus mengenai hal ini sebagai prioritas. Tadi PP Tunas, payung hukumnya sudah ada, tentu akan dimatangkan. Tapi Mbak Retno melihat apalagi yang perlu dilakukan begitu, apalagi juga melihat arti peristiwa ini di dunia pendidikan seperti apa juga? Sebenarnya ada Permen Dikdasmen ya nomor 6 tahun 2026 yang baru tentang membangun budaya aman dan nyaman di sekolah. Memang di situ ada menyebut ruang digital, hanya tidak begitu jelas. Jadi baru bersifat secara umum. Nah, ruang digital itu di situ misalnya secara rinci disebutkan adalah bagaimana sekolah mampu melindungi data-data pribadi anak, tapi tidak menyebutkan misalnya seperti PP Tunas atau yang tadi barusan disampaikan gitu. Jadi ini memang permen ini betul-betul baru, tapi berarti harus ada juknis yang memperkuat sebenarnya, dan ada penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana ruang digital. Karena guru ya itu juga harusnya diedukasi. Jadi guru juga bisa menjadi yang memberi pengaruh-pengaruh positif pada anak-anak untuk bagaimana aman bermedia sosial, bagaimana aman kemudian berselancar di dunia maya gitu, selain orang tua gitu. Nah,
ketika guru juga merasa itu menjadi penting, kemudian juga memberikan misalnya contoh di mana ruang digital itu memang tidak aman gitu untuk anak-anak, kan termasuk mereka-mereka yang korban kekerasan seksual ya secara daring. Karena Indonesia kan ternyata urutan 10 di dunia yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara daring itu tinggi kan, berarti itu sebenarnya menurut saya udah darurat sih ya. Nah ditambah lagi sebenarnya isu-isu yang seperti ini gitu. Betul bahwa yang seperti ini tuh udah lama gitu dan ada di beberapa negara. Gitu. Tapi betul bahwa ini juga isu global karena faktanya kayak kasus SMA 72 kan dia belajar dalam satu situs internasional. Kemampuan berbahasanya, bahasa Inggris yang luar biasa itu yang membuat dia juga mampu berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara yang sama-sama merayakan kekerasan. Nah ini kan tidak terdeteksi nih baik oleh keluarga, ya padahal keluarga itu pintu pertama dan utama menurut saya melakukan pencegahan, pendampingan. Karena ketika anak membuka PC, membuka iPad misalnya atau membuka laptop atau handphone sekalipun di dalam kamarnya itu kan ruang private sebenarnya. Negara berada pada regulasi, tapi regulasi ini nggak ada berarti kalau tadi sekolah tidak memberikan support, orang tua juga tidak aware gitu terhadap ini. Jadi harus dikeroyok sih ngerjain ini, ngelindungin anak-anak ini gitu ya. Tidak bisa menyerahkan, habis negara nggak punya regulasi nggak boleh gitu. Karena ada regulasi juga seperti tadi ya kita sepakat bahwa akan tetap ada gitu kekerasan atau apapun. Nah disinilah peran orang dewasa di sekitar anak gitu untuk tidak hanya memberikan perlindungan tapi juga mengedukasi bahayanya, itu menurut saya menjadi sangat penting. Oke, baik Mbak Iva, mungkin sinergi dari mana lagi yang perlu dilakukan yang memegang peran kunci ketika kita harus bersama-sama bergotong royong untuk mencegah adanya paham radikalisme, kekerasan, ekstremisme ini masuk melalui ruang-ruang digital menyasar anak-anak? Oke, jadi kita sepakat bahwa anak berhadapan dengan hukum ini adalah korban sistem. Sistem itu berarti tadi dari orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat adalah ruang digital. Nah, yang paling utama sebetulnya saya akan kembali kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga semua sudah mengupayakan, dan yang mengupayakan paling mudah itu sebetulnya orang tua gitu. Karena pengetahuan orang tua terkait dengan perkembangan remaja itu sepertinya sangat minim, walaupun anak ini ada di depannya. Artinya sinyal-sinyal itu kan ditunjukkan ketika dia mulai melakukan perubahan. Bahwa ketika anak-anak regulasi emosinya tidak bagus, remaja itu yang dipikir cuma emosi, aksi, pikir. Jadi ketika dia emosi, dia akan melakukan sesuatu yang membuat dia merasa nyaman dengan apa yang dia ada masalah di dirinya gitu ya. Dipikirnya nanti. Nah kondisi-kondisi seperti ini berarti harus diedukasikan kepada orang tua. Berarti harus ada yang masuk sampai ke akar rumput kepada masyarakat bahwa bagaimanapun juga anak yang ada di depan mereka itu adalah aset bangsa. Selain aset keluarga itu, ketika mereka tidak bisa memberikan literasi emosi kepada anak-anak, ya anak-anak akan lari. Nah larinya adalah ke ideologi-ideologi tertentu tadi itu yang membuat perasaan tidak diterimanya itu menjadi nyaman dengan cara melakukan kekerasan. Di samping itu adalah ada normalisasi kekerasan, dan normalisasi kekerasan itu sudah diajarkan dalam ruang-ruang tertentu tadi itu, ruang-ruang khusus. Nah satu lagi, sekarang kita naik ke sekolah. Bagaimana sekarang sekolah menyiapkan guru BK? Karena bagaimanapun juga, ketika di rumah orang tua itu tidak ada kemampuan atau tidak teredukasi secara pengasuhan untuk mencegah kejahatan, bagaimana dengan sekolah? Banyak sekolah yang tidak punya guru BK. Guru BK itu kalau bisa tidak memberikan konseling, tapi memberikan bimbingan, namanya kan bimbingan dan konseling. Ketika bimbingan itu diberikan setiap seminggu sekali dalam kelas tertentu yang sudah disiapkan, yang diharapkan adalah anak-anak dengan permasalahan khusus itu tidak jadi melakukan hal itu gitu ya. Karena bagaimanapun juga sebetulnya kan identifikasi itu kan ketika ada pengenalan. Guru itu harus melihat dari satu kelas 20 anak ini yang berpotensi dia akan melakukan bullying itu yang mana, yang berpotensi menjadi korban yang mana, yang berpotensi menjadi bystander atau nonton doang itu yang mana. Nah kalau sudah teridentifikasi berarti kan harus ada yang masuk dengan mengalahkan ideologi yang akan dia terima, tapi dia sudah teredukasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana melihat konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan. Oke, baik. Mbak Uta, tidak hanya soal regulasi, tapi nampaknya literasi juga menjadi hal yang penting ya. Bagaimana juga akhirnya negara bisa ikut mendorong soal upaya literasi ini tidak hanya bagi anak-anak tentunya, tapi bagi guru di sekolah atau mungkin lebih dari itu juga masuk
untuk orang tua mungkin. Roadmap-nya seperti apa dari pemerintah nih? Ya, inilah yang tadi saya jelaskan sedikit di depan. 2 bulan ini kami benar-benar keroyokan juga, Ibu, untuk menemukan formula ini. Jangan sampai diagnosanya apa, obatnya apa, dan tidak cocok sehingga tidak menyasar apa permasalahan yang sesungguhnya. Tapi saya senang ternyata memang kita memiliki kesamaan bahwa ini bukan permasalahan negara tidak hadir, tetapi ini permasalahan yang circle-nya sangat kecil, itu permasalahan di keluarga dulu gitu, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan. Sementara pemerintah itu kan sama tadi seperti Bu Retno, apakah harus benar-benar bisa masuk ke dalam ruang yang private itu sekali gitu. Nah, kalau misalnya permasalahan roadmap yang dipertanyakan itu, inilah yang segera mungkin BNPT sebagai leadingnya ya untuk menemukan formula yang tepat gitu. Dalam 2 bulan ini kita diskusikan, kita aktif berkoordinasi terus. Peran kami di KSP dengan debottlenecking program kami memanggil setiap pihak yang berkepentingan gitu, dan akan menemukan gitu di mana permasalahannya. Nah, sementara ini memang setiap kementerian itu melakukan pekerjaannya masing-masing, tapi itu kita ingin semuanya terkoneksi. Kembali lagi misal fungsi konseling gitu, fungsi konselingnya guru BK yang mungkin sekarang sudah mulai absen, sehingga itu kenapa anak-anak mulai konselingnya malah di sosial media gitu, konselingnya kepada orang yang mereka temukan nyaman karena tidak bisa bertatap muka, karena mereka merasa lebih nyaman dengan itu. Sementara kan ke sosial media itu kita tidak bisa mengontrol itu siapa atau bagaimana. Yang saya dan kami dapatkan bahwa BNPT sekarang sudah mulai untuk mengontak ya, untuk berkomunikasi misal dengan platform games yang bermasalah, platform games yang mengglorifikasikan kekerasan, karena kita tidak mau juga Bu, anak-anak ini menormalisasikan kekerasan. Kita banyak menemukan kasus anak-anak menusuk orang tuanya hanya karena permasalahan yang sangat tidak penting gitu untuk seperti itu gitu. Ada anak yang bunuh diri juga karena tidak bisa mengkomunikasikan. Berarti kan ini ada permasalahan sosial yang circle-nya itu tidak mungkin pemerintah harus selalu tahu bisa gitu. Ini dalam keluarga nih ada apa satu-satu gitu. Jadi memang awareness dan literasi tentang media sosial dan orang tua sekarang kan anak-anak tuh lebih pintar ya Bu untuk tahu apa saja yang ada di medsos, apa aja yang ada di game itu gitu, bagaimana berkomunikasi, bahasa Inggris mereka udah sangat cakap gitu. Nah, tapi orang tua itu harus tahu mendeteksi anaknya ketika ada perubahan perilaku, dan guru juga harus tahu ketika ada satu orang anak yang rasanya tidak bisa membaur, itu kan harus kita dekati gitu, bukan malah. Nah, ini fungsi konseling ini yang kita harus bangun lagi. BK dulu kalau misalnya zaman saya ya Mbak, itu kan sangat care ya, ada permasalahan sedikit di kelas dipanggil sama guru BK. Nah, kalau sekarang apakah dipanggil atau anaknya yang mencari guru BK, dan apa fungsinya? Apakah sampai konseling, sampai memanggil orang tua? Kalau dulu kan dipanggil dan dipertemukan. Misalnya bermasalah dengan anak yang lain, maka anak itu juga berdiskusi bersama gitu. Nah, ini yang perlu kita cek satu persatu Mbak, jangan sampai diagnosanya salah, obatnya yang kita kasih tidak sampai kepada permasalahan pokok yang menjadi perhatian kita gitu. Iya, oke. Nah, kalau bicara soal pengecekan, deteksi nih Mbak Retno, mungkin ketika turun ke sekolah-sekolah yang ada, fungsi konseling itu selama ini berjalan seperti apa sih Mbak? Jadi gini, kalau dalam aturan Peraturan Menteri ya Pendidikan itu, guru BK di sekolah itu memegang 150 anak dalam ketentuan. Jadi satu guru BK pegang 150. Faktanya enggak. Jadi ada muridnya 700, guru BK-nya 1. Jadi kan dia memegang 700. Itulah kenapa fungsi itu mati gitu. Lalu tidak berjalan sesuai lah gitu. Atau setidaknya guru tuh seminimal-minimalnya pegang 300-an anak. Jadi mustahil sebenarnya dia mampu ya mendeteksi dengan baik. Kemudian juga anak-anaknya datang ke dia tuh bisa daftar sekarang, nanti konsulnya kapan gitu. Jadi itu menurut saya juga sesuatu yang memang pemerintah daerah harus hadir menurut saya. Melalui tadi konseling-konseling yang bisa saja dibuka secara online.
Karena kayak DKI Jakarta kan memiliki gitu ya, di Puspa dia punya konseling secara online dan boleh memilih di mana mereka nyaman. Jadi disediakan beberapa konseling anak yang kemudian remaja dan itu boleh memilih yang mana gitu. Kalau dia mau laki-laki mau perempuan itu juga bisa. Jadi dan itu gratis. Jadi tinggal masuk aja dengan cara yang udah ditentukan tuh ya. Di situ dengan mudah kalau Gen Z pasti bisa. Lalu yang menurut saya jadi guru BK itu karena kewalahan aja gitu. Nah, lalu yang berikutnya belum tentu juga si guru BK ini juga punya kemampuan konselingnya yang baik kan. Ya kan? Selain tadi kelebihan banyak pasien, juga dia ke itu. Kemudian yang ketiga kalau menurut saya memang tadi ya sinergi itu juga dengan guru-guru lain seperti wali kelas dan lain-lain. Nah, ini guru-guru juga ngerasa sekarang itu punya beban apa sih dokumen dan lain-lain yang kemudian juga ini akhirnya yang nggak ada waktuku juga ngurus itu. Nah ini menurut saya juga problem yang pemerintah pusat mesti juga melihat lagi regulasi apakah butuh guru BK yang banyak, gimana nih caranya mempercepat ya. Lalu pelatihan untuk guru-guru BK itu menjadi hal penting sehingga dia mampu juga berkoordinasi dengan orang tuanya. Lalu harus ada rujukan. Jadi gini, ketika guru BK tidak mampu, wah anak ini udah arah stresnya berat dan mau ke depresi. Nggak mungkin ini dilakukan oleh saya sebagai guru BK nih. Ini udah harus ke ahli nih. Nah pada saat itu tuh sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan rujukan harusnya. Jadi guru BK ini disupport. Rujuk ke ahlinya gitu, dibuat surat oleh kepala sekolah. Nah ke pemerintah daerah kan ada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, punya unit PPA. Nah di sini menurut saya kadang terputus antara apa yang dimiliki pemerintah tapi tidak dimanfaatkan sekolah. Nah ini yang karena sekarang tuh masalah kesehatan mental tuh menjadi sesuatu yang menurut saya urgent gitu. Ya karena banyak anak-anak yang mengalami hal yang tabu kita bicara soal kesehatan dan dia itu nggak ya, bisa mengeluarkan sampah pada dirinya. Akhirnya sampah itu jadi racun di tubuhnya, maka dia mudah dimanipulasi oleh orang asing. Jadi kan oh ini anak kayaknya kurang kasih sayang, diberi dulu tuh komunikasi kasih sayang, sebenarnya manipulatif. Nanti begitu udah ada trust nih, kepercayaan, ketergantungan karena dia lapar, istilahnya kalau kita lapar ada makanan kan kita nggak mau hilang nih, ini lapar kasih sayang. Nah ketika sudah dipercaya masuklah tuh ajaran-ajaran. Nah ini kita nggak mau kan. Nah makanya tadi kalau pintunya juga sekolah, maka satu dipastikan bahwa guru-guru BK itu hanya megang 150 anak. Yang kedua pastikan mereka juga punya pelatihan secara terus menerus tapi makin bertingkat. Yang ketiga adalah peran pemerintah daerah nih antara dinas pendidikan dengan dinas PPA-nya kuat sehingga rujukan untuk anak-anak yang punya masalah tuh bisa dilakuin. Dan sekolah kan nggak mungkin mengkonseling orang tua kalau masalahnya dari rumah. Nah di situ tuh bisa dirujuk ke dinas PPA. Jadi itu sih menurut saya penting. Itu menurut Mbak Retno. Nah kalau menurut Mbak Iva yang juga sebagai orang tua, akademisi juga mungkin bisa memberikan suggestion, sumbang pemikiran juga ketika kita bicara akses handphone atau akses anak ke ruang digital. Kayaknya banyak orang tua yang cukup permisif memberikan ini. Gimana nih Mbak Iva? Karena sebetulnya begini, orang tua itu banyak yang tidak paham ketika dia memberikan handphone kepada anak. Sehingga mereka bukan cuma handphone ya, tapi barang perangkat yang lain ya, tidak ada perjanjian di awal. Padahal mereka bisa jadi mereka tahu bahayanya, tetapi mereka mengabaikan karena mereka sudah sibuk sendiri. Dan mereka juga sebetulnya kecanduan handphone juga, kecanduan gawe juga. Jadi saya pernah datang ke suatu sekolah, mengisi seminar, menghadapi anak dengan kecanduan gadget. Terus salah satu siswa bilang gini, Ibu kenapa menyampaikan ini? Kan yang kecanduan papaku, yang kecanduan kan mamaku berarti. Artinya orang tua itu tidak menjadi orang tua profesional ketika dia sebetulnya mengabaikan. Tadi seperti yang sudah didiskusikan sama Bu Retno, orang tua ada tapi tiada, begitu. Nah sekarang kalau kita bergeser kepada sekolah, kemampuan apa sih sebetulnya? Psychological first aid. Jadi semua guru harus ada pelatihan bagaimana menerima anak yang merasa kesepian. Karena sebetulnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan, dengan perilaku ekstrim itu berawal dari kesepian. Berawal dari tidak terkoneksinya diri. Jadi ada broken attachment. Sehingga masing-masing guru, kalau masing-masing guru tidak bisa, mungkin guru BK-nya harus punya psychological first aid untuk penanganan pertama aja. Bagaimana cara mendekati. Lalu membuat ruang aman kepada anak. Jadi jangan sampai ruang BK itu menjadi sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Gimana caranya biar anak itu kalau
istirahat sekolah semua ke situ, sehingga guru-guru mendengar, oh ternyata yang berpotensi akan melakukan kejahatan itu si A, si B, si C. Jadi tanpa mereka cerita, guru mendengar. Nah, lalu rujukannya seperti yang Bu Retno tadi sampaikan, pemerintah sudah menyiapkan nih konselor yang banyak. Jadi SOP-nya seperti apa antara sekolah dengan pemerintah yang sudah menyediakan itu. Kalau ini sudah diselesaikan secara holistik, insya Allah kekerasan itu akan bisa ditekan. Jadi ini kan harus rapat bersama ya. Pemerintah sudah memberikan regulasi, kemudian sudah menyiapkan psikolog dan psikiater dan konselor. Sekolah punya psychological first aid dan punya rujukan. SOP-nya semuanya harus nyambung. Oke, baik. Nah, Mbak Uta, bagaimana kemudian ke depan komitmen dari pemerintah, dari negara juga untuk memberikan solusi tentunya hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini, Mbak, mengenai konten kekerasan yang bisa mengancam generasi muda penerus bangsa kita ini? Iya, kalau ditanyakan komitmen tadi yang saya sampaikan ya, 2026 baru 2 bulan, belum bulat 2 bulan, tapi kerjaan kami itu taruhlah hanya KSP mungkin sudah melakukan itu berkali-kali. Dalam seminggu itu pembahasan, bahkan kepala staf memiliki concern sangat concern terhadap hal ini gitu. Apalagi berarti itu adalah arahan dari Presiden. BNPT apalagi, kemudian Densus yang juga langsung menangani anak-anak tersebut. Di Kemensos juga, Kementerian Pendidikan juga, pasti mereka sudah melakukan hal-hal yang sudah seharusnya untuk anak-anak gitu. Ya, komitmen itu saya rasa tidak perlu dipertanyakan karena Pak Prabowo, Presiden kita sendiri, saya ulangi, sangat concern kepada masa depan bangsa. Dan anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Ini kan salah satu tanda yang saya takutkan secara pribadi karena saya peneliti terorisme juga ya, kemungkinan untuk anak-anak ini bisa brain rot ke depannya karena sudah sangat mudah karena kan radikalisasinya sudah melalui online, tidak perlu ketemu fisik, bahkan dia tidak tahu di belakang akun itu siapa. Artinya kan sangat mudah bagi dia untuk menerima paham-paham baru gitu. Ideologi itu sudah tidak bermain lagi. Kalau saya zaman waktu meneliti terorisme harus membedakan kotak-kotak ideologi. Nah, sekarang di media sosial, di platform games online itu tidak perlu gitu. Dan mengglorifikasikan sebuah kekerasan itu tidak perlu untuk melihat langsung gitu. Dia tidak perlu berlatih ya, apa-apa segala macam, cukup melewat YouTube itu. Sehingga ini memang menjadi concern dan tidak perlu ditekan oleh siapapun. Pemerintah sudah komitmen untuk anak-anak ini ke depannya gitu. Bukti nyatanya itu belum terjadi hal ini. Sebenarnya PP 17 itu kan udah inisiatifnya Pak Prabowo dari bulan Maret lalu gitu loh Mbak. Gitu. Jadi kami sebagai pemerintah sangat concern terhadap hal ini. Dalam waktu dekat bersama BNPT kita akan menemukan apa yang tadi bahasa Mbak sebagai roadmap itu mungkin bagi kami seperti semacam protokol atau SOP atau bagaimana yang mungkin bagi setiap kementerian harus mengaplikasikan itu, mengecek anak kita apakah aman di dunia medsos dan platform online atau bagaimana, karena sekitar 81 jutaan anak 18 tahun ke bawah itu adalah pemain games. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa kita kita tidak bisa menjauhkan ini gitu. Ini adalah kemajuan zaman yang nggak bisa kita tolak juga. Yang kita bisa adalah mencegah bagaimana itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kita tidak tahu itu entah orang mana. Oke, ancamannya semakin beragam dengan adanya era digitalisasi ini, tapi senang sekali malam hari ini sudah mengawali rapat bersama tadi kalau kata Mbak Iva ya, untuk sama-sama concern memberi perhatian khusus tentang apa yang terjadi di anak-anak kita di Indonesia. Tentunya harapannya tidak lagi kita lihat aksi-aksi kekerasan terjadi semacam ini dan ruang digital bagi anak Indonesia semakin aman juga. Terima kasih semuanya Mbak Iva, Mbak Retno, Mbak Uta juga terima kasih. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir menemani Anda bersama dengan Tiara Harahap. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pasca banjir besar yang kembali melanda wilayah Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu lalu sampai hari ini. Wilayah tersebut masih tergenang air dan tertutup lumpur dengan ketinggian yang bervariasi hingga 30 cm. Kondisi warga di wilayah ini pasca banjir bandang dan tanah longsor pada Selasa 25 November tahun lalu sudah berangsur membaik. Namun kini warga kembali dipusingkan dengan datangnya kembali banjir dan lumpur yang merendam pemukiman mereka.
Warga meminta pemerintah agar kembali membangun tanggul-tanggul darurat yang hancur tersebut sehingga jika terjadi banjir lagi, bencana yang sama tidak terulangi lagi. Tak hanya pemukiman dan rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan di wilayah Kecamatan Tuka ini juga terdampak sehingga aktivitas belajar mengajar juga hingga kini terhenti. Pelayanan kesehatan terganggu, begitu juga layanan pemerintahan di Kecamatan Tuka ikut terganggu. Ratusan rumah warga di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat bencana tanah bergerak. Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengakibatkan rumah warga mengalami rusak parah. Terlihat sebagian bangunan tak lagi layak huni karena di dinding retak dan tanah di sekitarnya terus bergerak. Mengingat kondisi posko pengungsian yang terbatas, sejumlah warga pun merencanakan mengontrak tempat tinggal sementara selama masa pengungsian. Hingga saat ini pemirsa, warga masih diliputi rasa cemas akan terjadinya pergerakan tanah susulan. Petugas terus mengimbau agar masyarakat tidak kembali ke rumah yang sudah dinyatakan tidak aman. Warga pun berharap pemerintah segera membangun hunian sementara yang lebih layak dan aman dari potensi tanah bergerak. Sejak siang hingga malam hari diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Jember, Jawa Timur dikepung banjir. Air setinggi 2 meter melumpuhkan 3.944 kepala keluarga korban banjir. Beginilah kondisi Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur pada Jumat siang. Desa dengan ratusan kepala keluarga tersebut terendam banjir hingga 2 meter. Desa Balung Lor adalah salah satu desa yang terdampak banjir. Di Jember sendiri ada 8 kecamatan dan 17 desa yang terendam banjir. Menurut Agus Sucahyo, Camat Balung, pemirsa, banjir disebabkan hujan deras sejak siang hingga malam hari. Sungai tidak bisa menampung air hujan hingga meluap ke pemukiman warga dan area pertanian. Sementara itu, warga juga menjadi korban banjir, sangat membutuhkan makanan dan minuman. Hingga saat ini banjir pun masih menggenangi rumah warga. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Kamis sore hingga Jumat pagi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana, Japura, Lembah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1 cm. Maksud kami hingga 1 meter. Sementara di Pengarengan, pemirsa, di Kecamatan Pangenan, permukiman penduduk yang berada dekat Sungai Singaraja terendam banjir hingga 1 meter. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena sungai-sungai besar meluap setelah mendapat kiriman air dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung gudang pestisida yang sempat terbakar di Taman Tekno Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran gudang pestisida yang menyebabkan kali Jalet Reng hingga Sungai Cisadane tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik dan jajarannya melakukan tinjauan langsung ke gudang kimia yang terbakar di kawasan pergudangan Taman Tekno Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Jumat siang. Dalam kunjungan tersebut, Hanif Faisal memasang pelang penyegelan dan menyatakan lokasi tersebut dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Di lokasi, Menteri Lingkungan Hidup pun melakukan pengecekan drainase hingga sampai ke kali Jaletrek. Dampak dari kebakaran gudang kimia sangat signifikan yang saat ini sudah sampai ke Kecamatan Teluk, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah terjadi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pencurian batik mewah ini, pemirsa, terkuak setelah rekaman video CCTV diperlihatkan. Komplotan pencuri terlihat sedang beraksi, pelaku wanita berpura-pura memilih batik dan memasukkan ke dalam karung. Batik karya Rahmat
Aminadi bernilai miliaran rupiah tersebut terjadi saat ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Beberapa motif batik yang dicuri salah satunya telah dipesan oleh pihak Istana Negara. Petugas menduga aksi pencurian dilakukan oleh komplotan sebanyak 3 sampai 4 orang. Pak Arif izin Pak, yang terkait kasus pencurian di Aparat gabungan kepolisian menangkap seorang remaja terduga pelaku pencurian sepeda motor yang membawa senjata tajam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diringkus kurang dari 24 jam setelah mencuri motor di teras rumah kos. Tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Subden Bantuan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang pria berinisial RA yang diduga terlibat pencurian motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Bonto Duri, Kota Makassar pada Kamis malam. Berdasarkan hasil interogasi, aksi pencurian ini terjadi di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar pada Kamis lalu. Diduga akibat sopir mengantuk, truk bermuatan kain pecah adu banteng dengan truk bermuatan sapi di Jalan Raya Ngawi menuju Madiun, Jawa Timur. 7 orang penumpang masing-masing truk mengalami luka-luka dan 2 ekor sapi mati di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan kain perca yang dikemudikan Teguh Purnomo, 35 tahun, warga Baron, Kabupaten Jombang, melaju dari arah Ngawi menuju Madiun. Sesampainya di lokasi kejadian, pemirsa, truk pun oleng ke kanan, sementara dari arah berlawanan menuju truk bermuatan sapi yang dikemudikan oleh Dedi Ferdian berusia 34 tahun, warga Jombang. Karena jarak sudah dekat, tabrakan adu banteng antara kedua truk tersebut tak bisa dihindari. 7 orang termasuk kedua sopir truk mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Sementara akibat benturan keras, 2 dari 7 ekor sapi mati di lokasi kejadian. Akibat dari kecelakaan ini, pemirsa, arus lalu lintas baik dari Ngawi menuju Madiun maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Kini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kasus narkoba yang menjerat ex-Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi terus bergulir, pemirsa. Melalui penasihat hukumnya membeberkan kliennya terjerat kasus narkoba akibat harus memenuhi permintaan Kapolres untuk dibelikan mobil jenis Alphard. Asmuni, penasihat hukum AKP Malaungi, membeberkan adanya keterlibatan Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro di kasus narkoba yang menjerat mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota ini. Diduga AKBP Didi Putra Kuncoro memerintahkan AKP Malaungi untuk mencuri uang 1,8 miliar rupiah untuk keperluan pribadi membeli mobil Toyota Alphard. Menurut Asmuni, AKP Malaungi merasa tertekan dan tidak memiliki sumber dana, lantas berkomunikasi dengan seorang bandar narkoba untuk menyiapkan dana tersebut. Bandar tersebut bersedia menyiapkan dana total hingga 1,8 miliar dengan syarat tidak diganggu dalam peredaran sabu di wilayah hukum Kota Bima. Ya pemirsa, dalam perayaan Hari Ulang Tahun TV One yang ke-18, Apa Kabar Indonesia Malam mengundang pemirsa TV One untuk mengikuti Special Challenge dengan hadiah menarik. Dengan cara membuat video ucapan Hari Ulang Tahun TV One dengan berbagai presenter.
yang kemudian ini di-upload dengan gaya presenter, dibuat semenarik mungkin pemirsa, dan kemudian upload videonya di Instagram kalian, follow dan tag media sosial Instagram @akimtv1. Kami tunggu kiriman videonya, hadiah motor listrik, dan juga uang tunai menanti untuk pemenang. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka berada di Bali untuk sejumlah agenda. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Pemirsa, di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Badung di Bali. Tiba di pasar, Wapres langsung meninjau sejumlah pedagang komoditas dan berdialog langsung dengan para pedagang. Mantan Wali Kota Surakarta ini ingin mengetahui langsung harga komoditas di pasaran. Menurut sejumlah pedagang, lonjakan harga terjadi pada cabai yang mencapai Rp85.000 per kilogram pada Jumat pagi dari harga sebelumnya di kisaran Rp60.000. Selain itu, bawang merah dan bawang putih naik masing-masing di Rp15.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kedatangan Wapres bersama Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar menjadi harapan pedagang maupun pembeli agar pemerintah bisa lebih serius mengendalikan harga-harga yang kerap terjadi kenaikan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Salah satunya terpantau di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Harga daging ayam yang semula berada di kisaran Rp34.000 per kilogram, kini terus merangkak naik hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Kenaikan ini diprediksi pemirsa akan terus terjadi secara bertahap hingga Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran mendatang. Dan kita akan memantau bagaimana kemudian ini harga-harga di pasar di Jogja dan juga Jakarta. Pemirsa, sudah ada Danita Riyadini yang saat ini berada di Pasar Giwangan Yogyakarta dan juga Aurel yang berada di Pasar Klender Jakarta. Terlebih dahulu kita ke Danita. Selamat malam Danita, bagaimana informasi harga komoditas di sana? Selamat siang Tiara, kalau kami memantau pada malam hari ini sejumlah harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Giwangan Yogyakarta juga sama nih, merangkak naik. Salah satunya kami memantau ini ada cabai merah nih pemirsa yang ini semakin pedas karena harganya juga naik. Sebelumnya Rp60.000 hingga Rp65.000, sekarang berada di angka Rp85.000. Lalu ada sayur-sayur yang juga mengalami kenaikan. Saya akan langsung mengkonfirmasikan ke salah satu pedagang di Pasar Giwangan Yogyakarta ini, Pak, dengan Bapak siapa? Marsudi. Pak Marsudi, ini kenaikan harga selain cabai ini apa saja nih Pak sayur-sayurannya? Ini semua sayuran naik semua Mbak. Nah, jadi di sekitar 2.000-3.000 per kilonya Mbak. Ini sudah naik sejak kapan nih Pak sebenarnya? Ya, 1 minggu yang lalu Mbak. Apa penyebab naiknya Pak? Apakah karena memang menyambut bulan Ramadan atau mungkin ada hal lain seperti menipisnya stok atau hal lain? Mungkin itu juga Mbak, mau itu menjelang puasa ini mungkin mesti naik Mbak setiap tahunnya. Selain sayur yang naik di kisaran di atas 2.000 hingga 3.000 per kilonya, ada bawang putih, bawang merah yang harganya bagaimana Pak malam hari ini? Malam hari ini bawang putih 35, yang merah sekitar 40-an. Itu stabil atau naik Pak? Itu stabil Mbak. Untuk beras dan juga minyak Pak, bagaimana malam hari ini? Kalau minyak stabil biasa. Yang minyak kita itu sekitar 18 per liter. Beras Pak? Beras kalau yang bagus itu 15. Untuk pembelinya gimana Pak, menurun atau sama saja? Dan tren ini memang setiap tahunnya selalu naik jika akan menyambut Ramadan. Yang untuk pembelinya itu biasanya belinya banyak jadi dikurangi Mbak, belinya kan mahal semua tuh Mbak gitu loh. Terima kasih Pak atas informasinya.
Untuk tren kenaikan harga ini memang biasa terjadi menjelang memasuki atau menjelang bulan Ramadan, dan nanti akan turun di pertengahan bulan Ramadan dan akan naik kembali menjelang Lebaran. Dan kami memantau pemirsa juga ada kenaikan pada daging ayam potong yang saat ini berada di harga Rp40.000 per kilogramnya, sebelumnya di kisaran Rp32 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Saya kembalikan ke Tiara di studio. Baik, dari Yogyakarta kita bergeser ke Pasar Klender, Jakarta. Seperti apa harga-harga di sana, Aurel? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, benar sekali kita sudah berada di Pasar Klender Jakarta Timur yang mana memasuki bulan Ramadan jelang kurang dari seminggu puasa. Di sini kami ingin mengecek langsung harga kebutuhan pokok dan juga daging ayam yang ada di Pasar Klender. Dan di sini saya ingin langsung bertanya dengan Ibu Indri. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam, Non. Ibu, aku mau tanya-tanya nih jelang bulan puasa. Dikit lagi kan puasa, harga ayamnya satu potongnya? Satu potong yang kecil 50 katanya, nggak 55, yang gede 65. Tadinya 45 bisa jadi sekarang 50. Yang tadinya 55, 65, nggak kurang lagi. Per kilonya naiknya 4.000, waktu masih kotor, ya. Kalau untuk kenaikan sendiri udah dari kapan, Bu? Kalau untuk melampau tinggi udah sekitar 4 hari, kalau cuma 2.000 sampai 3.000 udah ada seminggu, ya. Untuk faktornya sendiri nih karena mendekati puasa atau ada faktor lain kayak cuaca? Bisa cuaca, bisa karena hujan juga, banyak podo mati ayamnya naik. Kalau musim panas bisa turun lagi harga, gitu, Non. Harapannya apa nih, Bu? Ya, harapannya pengen turun lagi harga, stabil lagi. Karena sekarang lagi peceklik orang jualan, susah cari duit. Oke, makasih ya Bu Indri ya. Nah Tiara dan juga pemirsa, selain harga daging ayam yang mengalami kenaikan, kami juga ingin bertanya langsung dengan penjual kebutuhan pokok seperti cabai di Pasar Klender. Mungkin sementara demikian Tiara, saya kembalikan ke studio. Baik, Aurel melaporkan langsung dari Pasar Klender Jakarta, dan sebelumnya tadi juga sudah ada Danita Ariandini langsung dari Pasar Giwangan Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ken Ana, pemirsa, mengakhiri apa kabar Indonesia Malam hari ini. Namun sebelumnya kami menginformasikan kepada Anda bahwa dalam perayaan hari ulang tahun TV One yang ke-18, apa kabar Indonesia Malam mengundang seluruh pemirsa TV One untuk mengikuti special challenge dengan hadiah menarik dengan cara membuat video ucapan HUT TV One dengan bergaya presenter dan dapat dibuat semenarik mungkin. Kemudian unggah atau upload videonya di Instagram masing-masing tentunya, dan jangan lupa untuk follow serta tag media sosial atau mention media sosial Instagram @akimtv1. Jadi harus follow terlebih dahulu dan di-mention videonya menggunakan akun @akimtv1. Kami tunggu tentunya kiriman videonya dengan hadiah menarik, ada motor listrik dan juga uang tunai menanti Anda calon pemenang semuanya. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Akhir kata saya Kenan. Dan saya Tiara Harahap, kami pamit. Sampai jumpa.